Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mahasiswa PJJ di seluruh Indonesia, kali ini kita ketemu lagi di PJJ e-Learning dan kali ini kita akan membahas tentang tema cyber security dan tentu saja kita akan bersama dengan Profesor Dr. Eko Indrajit. Selamat sore Prof, selamat pagi, selamat malam semuanya. Semuanya. Oke. Karena di internet. Oke. Ya, pemirsa, mahasiswa semuanya, cyber security ini apa Prof yang dimaksud? Oke. Jadi untuk memahami semua secara utuh begitu ya. Saya memiliki konsep yang namanya cyber six. Bukan cyber sex. Nah itu yang saya tadi mau bilang. Cyber six. Nah, cara memahaminya begini. Cyber yang pertama kan 6 nih kan ya. Cyber yang pertama itu saya namakan sebagai cyberspace. Cyberspace. Cyberspace itu internet. Internet. Ya, di mana sekarang orang bisa berinteraksi lewat internet. Betul Siapapun ya? dimanapun. Siapapun dimanapun. Kita sudah merasakan manfaatnya. Betul ya? Ya. Karena kita merasakan Anak-anak manfaatnya. juga bisa Betul. merasakan. Bahkan katanya sekarang 1 dari 3 atau 4 orang di dunia sudah menjadi user internet. Dan akhirat? Dan di akhirat. Nah, akibatnya internet ini kan jadi sangat bermanfaat. Nah, prinsipnya biasanya kalau barang itu bermanfaat, nilainya jadi tinggi. Nilainya jadi tinggi. Ya kan? Perbankan lewat sana, gitu kan? E-commerce lewat sana, e-bisnis lewat sana. Jadi makin tinggi. Nah, barang yang atau sesuatu yang nilainya tinggi, pasti juga memiliki ancaman yang tinggi. Ancaman. Nah, masuklah cyber yang kedua. Apa tuh? Cyber threat. Cyber threat. Jadi ancamannya tinggi juga. Sama kalau orang punya berlian. Berlian itu kan harganya mahal. Mahal. Banyak yang pengen punya, ngumpulin, yang pengen nyuri. Gitu. Kalau mata uang ibaratnya dolar sama euro itu mahal. Banyak yang ngumpulin sebagai investasi, banyak juga yang pengen nyuri. Internet sama. Di dalam internet orang bertransaksi banyak sekali, banyak yang ingin merasakan manfaat, banyak juga yang pengen mengambilnya. Tapi namanya ancaman kan belum beneran. Baru berupa ancaman. Nah, cyber yang ketiga, ini namanya cyber attack. Cyber attack. Kalau ancaman tadi sudah benar-benar lakukan. Orang ngambil uang orang lain lewat internet. Dari bank ke bank ngirim 1 juta, diganti jadi 100.000, sisanya dikirim ke rekening dia. Nolnya dihilangin. Sepele ya? Sepele. Data diganti. Yang Mas Bambang yang belum menikah, tiba-tiba ditulis sudah menikah 7 kali. Misalnya. Jadi itu bisa dirubah toh. Nah, itu sudah di-attack sistem itu. Bahkan ada yang harddisknya dihapus. Habis, hilang semua. Data yang mungkin 5-10 tahun hilang semua. Nah, namanya orang diserang, orang di-attack, pasti otomatis kan kita pasti ingin menahan toh. Mengamankan. Masuklah cyber yang keempat, cyber security. Cyber security. Jadi cyber security bagaimana mengamankan diri dari ancaman maupun serangan itu tadi. Dari manapun juga. Iya. Nah, ibarat kita pakai tameng, kita secure nih, pakai macam-macam. Mulai dijagain, dimonitoring, dikasih antivirus, macam-macam cara, software, hardware dengan berbagai cara. Si penjahat ini, si hacker, cracker, atau namanya, tetap mencoba menembus pertahanan itu. Mencari liang. Mencari apa istilahnya? Lobang. Kalau sudah gitu, biasanya kecenderungannya sudah masuk yang kelima. Cybercrime. Sudah perbuatan kriminal. Perdata atau pidana ini sudah kriminal istilahnya. Nah, kalau sudah ada cybercrime, ya seperti biasa. Ada cyber yang keenam. Cyber law. Hukum. Nah, cyber law harus selalu disesuaikan, diadopsi dengan perkembangan baru kan? Balik lagi ke cyber space. Nah, jadi 6 tuh muter aja terus. Coba saya tes. Pertama cyber apa? Cyberspace. Habis cyberspace? Cybercrime. Salah ya? Habis cyberspace? Nanti saya data dulu. Ancamannya cyber threat. Udah ada ancaman, namanya ancaman belum beneran. Kalau udah beneran, cyber attack. Prof, seberapa parah sih untuk kondisi di Indonesia? Waktu saya menjadi ketua ID30, ya, kurang lebih 3-4 tahun yang lalu,
Satu hari itu tercatat ada kurang lebih 1,5 juta surangan. 1,5 juta di Indonesia, baik dari dalam maupun dari luar. Dalam juga ada? Nah, dalam juga ada. Nah, itulah yang kita juga harus istilahnya melihat diri ya. Jadi orang dalam nyerang internet kita itu sama kayak kalau kita naik kapal, kita lobangi kapal kita sendiri. Karena tidak mungkin internet Indonesia ada yang melindungi kecuali orang Indonesia sendiri. Mana ada orang luar negeri, ayo kita bantu. Nggak ada. Nah, di kita ini menarik. Ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Dari luar kalau dimonitoring paling banyak tuh 3 negara. Dari China, Rusia, Amerika itu paling banyak. Kira-kira kenapa kok 3 negara itu yang dominan? Kenapa 3 negara itu? Nah, kalau China alasannya macam-macam nih. Ada beberapa pandangan. Pandangan pertama adalah katanya kan kalau kita lihat ya produksi China sekarang, mereka kan bukan inovasi setengahnya, replikasi. Jadi bukan membuat yang baru, tapi menggandakan. Istilahnya kalau direplikasi nggak apa-apa katanya begitu. Jadi dia masuk kemana-mana untuk apa? Cari desain, ya kan? Cari resep ayam Suwarti kayak apa resepnya nanti dia bikin gitu kan? Nah, karena untuk tahu itu kan harus masuk ke tempat-tempat yang itu. Ada yang satu mengatakan begitu, tapi ada yang dua mengatakan soalnya kalau berhasil, Anda mau cari apa? Pelakunya, capek juga. China sebesar itu daratannya. Yang bisa bahasa Inggris dikit. Oh iya. Kalau ternyata diketahui penyerangnya ada di tengah-tengah gitu, siapa yang mau ke sana? Mungkin biayanya lebih mahal daripada manfaat yang didapat gitu. Dan hampir semua dimonitoring di dunia laporannya paling banyak dari sana. Dan ketiga jumlah penduduknya yang begitu banyak gitu ya. Nah, di China sendiri internetnya sangat tertutup, makanya dia punya Great Wall yang sangat tinggi gitu ya. Bahkan itulah dijuluki tirai bambu. Gitu. Untuk di Indonesia, Prof, yang paling banyak diserang itu dari institusi apa, Prof? Nah, hasil penelitian saya memperlihatkan jarang serangan itu berdiri sendiri. Jadi serangan ini kan di dunia cyber. Itu biasanya ada hubungannya dengan dunia nyata. Contoh. Dendam, karena dendam. Bukan dendam. Zaman saya dulu nih, 2 SMA selalu berantem. Kalau ditanya, kenapa kamu berantem? Soalnya saya habis olahraga duduk, dia lewat, mukanya ngeliatin saya pukul aja gitu. Zaman dulu lihat-lihatan bisa berantem, bener nggak? Iya. Nah, zaman sekarang nggak ada itu, tapi dibalik. Ini ada pejabat ngomong kok nggak enak, nggak pas dengan perasaan rakyat nih. Ya udah, dihack aja, dia punya homepage. Bahkan antar negara sama. Indonesia, Malaysia lagi final perang dingin. Jangankan perang dingin, final badminton. Final badminton itu kan besok finalnya. Sekarang udah mulai serang-serangan, beradu gitu ya. Nah, gitu. Itu paling banyak modelnya karena begitu. Jadi ada pemicunya, bukan karena iseng gitu ya. Tapi ada juga memang apa istilahnya anak-anak zaman sekarang. Zaman kita kan dulu main benteng. Main apa lagi kamu dulu? Bak sodor, main apa lagi? Pokoknya dulu kan keren kalau bisa, wah dia yang benteng ini dapat skor itu. Sekarang lain. Anak sekarang lahir yang dilihat bukan batu, bukan bambu, yang dilihat handphone, PlayStation dan lain sebagainya. Jadi cool kalau kita itu istilahnya bisa nembus sebuah sistem. Tadi itu Prof yang saya tanyakan belum kejawab. Jadi di Indonesia kira-kira yang paling banyak diserang itu institusi apa? Terpantau nggak? Terpantau. Kalau yang kita lihat tuh memang paling banyak dulu itu zaman saya adalah pemerintah. GoID. Oh, GoID. Zaman dulu. Kenapa kira-kira? Ya? Kenapa kira-kira? Lah, tanda tanya sendiri, negara demokrasi kan biasa. Antara masyarakat dengan kebijakan publik ada yang nggak kuat, misalnya ada undang-undang baru, ada yang pro, ada yang kontra. Wah, itu kan langsung. Oke. Cukup dulu. Ya. Kita akan lanjut nanti, dan mahasiswa semuanya di seluruh Indonesia, kita akan ganti topik, mungkin ganti tema yang berikut ini.